Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita akan memulai kuliah radiofarmasi dan hari ini akan bersama saya, kita akan pertemuan pertama untuk kuliah radiofarmasi. Saya akan share screen untuk kuliah pertama kita hari ini, kuliah radiofarmasi. Ya, kuliah kita radiofarmasi dengan bobot 2 SKS. Ya, aturan perkuliahan untuk kuliah radiofarmasi kita. Pertama, Anda harus hadir dan mengikuti kuliah dengan tertib, mengerjakan semua kegiatan perkuliahan yang sudah kita tentukan. Kemudian minimal kehadiran 11 kali. Presensi dilakukan pada hari perkuliahan dan saya akan share link untuk presensi berupa Google Form dan nanti akan kita rekap kehadirannya. Untuk presensi ini mohon setiap Anda mengecek portal masing-masing ya, apalagi kalau akan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Ya, mohon dicek portal masing-masing. Ya. Kuliah akan diawali dengan tilawah dan saya minta Anda untuk mengupload rekaman tilawah dalam folder yang sudah sediakan. Pengampu untuk kuliah radiofarmasi ini adalah saya, Bu Nur Hasanah dan Bu Aprilia Kusbandari. Kuliah nanti akan dilakukan secara daring, ya untuk masa pandemi ini kita akan melakukan kuliah secara daring, kita akan menggunakan Google Classroom atau mungkin WA Group atau sarana-sarana lain yang bisa kita gunakan. Ya, Anda bisa mengakses sumber-sumber di YouTube ya atau mungkin mengakses sumber-sumber lain di tempat yang lain juga ya. Akan kita informasikan di kelas ya bahan-bahan yang perlu dipelajari ya. Nah, untuk kuliah kita radiofarmasi ini nanti kita akan belajar tentang prinsip-prinsip radiofarmasi dan juga nanti aplikasinya di dalam terapi dan juga di dalam diagnosis serta penggunaan radiofarmasi ya nanti untuk sterilisasi, pengawetan makanan dan juga untuk menurunkan angka kuman dari berbagai produk. Ya, nanti kita akan bahas di dalam perkuliahan kita selama 14 kali perkuliahan. Ya. Oke, untuk referensi yang digunakan ini Anda bisa menggunakan buku Fundamental of Nuclear Pharmacy ya. Ini bisa diperoleh secara gratis di online dan kemudian kita juga untuk teknisnya kita bisa menggunakan The Radio Pharmacy Technologies Guide. Ya, ini bisa dibaca untuk melengkapi sumber belajar kita. Kita akan mulai perkuliahan untuk minggu pertama ini ya. Kita akan mulai dengan pendahuluan basic dari radiofarmasi ya. Radiofarmasi ini bisa digunakan untuk diagnostik, ya, sehingga dinamakan diagnostic agent, ataupun juga bisa digunakan untuk terapi, sehingga radiofarmasi ini juga merupakan therapeutical agent. Jadi bisa digunakan untuk diagnosis, membantu menentukan penyakit, dan juga untuk mengobati penyakit. Ya. Kebanyakannya ya radiofarmasi memang lebih banyak untuk digunakan di dalam diagnosis, ya sebagai diagnostic agent. Ya, tetapi juga sebagian sudah bisa dimanfaatkan untuk terapi. Ya. Nah, sebelum kita akan membahas tentang pemanfaatannya, maka kita harus mengetahui dulu ya prinsip-prinsip tentang radioisotop, ya, dan kemudian nanti hal-hal yang berkaitan dengan radiofarmasi ini. Yang pertama tentang radioisotop. Apa radioisotop itu? Radioisotop ini adalah senyawa atau unsur yang dapat memancarkan partikel atau radiasi elektromagnetik dari inti melalui peluruhan radioaktif. Jadi isotop dalam radiofarmasi ini dia bisa memancarkan partikel dari intinya. Ya, jadi dalam radiofarmasi yang kita bicarakan adalah reaksi inti. Bukan reaksi kimia biasa ya, tetapi adalah reaksi inti ya, sehingga perubahan pada atom itu akan terjadi sangat fundamental. Ya, atom akan berubah menjadi atom yang berbeda dengan sifat-sifat yang berbeda karena terjadi reaksi pada inti. Oke, nah
Sebelum ke sana, kita akan mempelajari simbol dari suatu atom dulu. Ya, biasanya atom ya atau suatu isotop ya, ini disimbolkan dengan simbol seperti ini ya. Ini di N ini simbol atomnya, kemudian ada bilangan tertentu A dan Z. Ya. Ini simbol kimia N ya. Ini adalah simbol kimia dari atom. Kemudian A ini adalah masanya, massa dari atom itu. Kemudian Z ini adalah proton, ya, proton, jumlah protonnya dari inti tersebut. Ya. Nah, contohnya misalnya C ya dengan nomor atom 12, massa atom 12 dan nomor atom 6, ini artinya C itu mempunyai bobot atomnya 12, kemudian 6 ini, nomor atom ini menunjukkan proton. Jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutron ini dalam hal bobotnya 12 dengan jumlah proton 6, maka jumlah neutron adalah 6 juga. Ya, karena bobot atom itu ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah neutron. Ya. Nah, ini C12 ya, isotop C12 ini adalah isotop yang paling melimpah di alam. Ya. Sedangkan isotop yang sifatnya radioaktif bukan C12 ya, karena C12 ini dia stabil. Nah, yang sifatnya radioaktif ini bisa dibuat yaitu C14. C14 bisa dituliskan C14 6 8 atau bisa juga ditulis hanya C14 saja. Ya. Itu isotop ya. Nah, nuklei inti ya dengan jumlah proton sama tetapi jumlah neutronnya bervariasi itu disebut sebagai isotop. Ya, tadi seperti misalnya C12 dengan C14 ya, ini jumlah protonnya sama. Tetapi jumlah neutronnya bervariasi itu disebut sebagai isotop. Ya, aja isotop C11, C12, C13, C14 dengan proton semua jumlah proton masing-masing semua sama. Nah, ini disebut sebagai isotop. Ya. Kemudian isoton, ya. Yang berkait dengan isotop adalah isoton. Apa isoton? Isoton ini adalah nuklei atau unsur atau atomnya yang mempunyai neutron sama tetapi protonnya berbeda. Jadi neutronnya yang sama tetapi jumlah protonnya berbeda. Ya, misalnya helium ini ya, helium dengan nomor massa 3, nomor atom 2, berarti dia punya jumlah neutron 1. Ya, neutronnya 1. Ini adalah isoton dengan hidrogen 21. Ya, hidrogen yang 21. Kenapa hidrogen yang 2, bobot atomnya 2 dan nomor atom 1, itu dia mempunyai neutronnya 1. Ya, ini isoton. Ya. Sedangkan istilah yang lain yang berkaitan itu adalah isobar. Apa isobar? Isobar ini adalah nuklei yang mempunyai proton maupun neutron jumlahnya sama. Ya, proton maupun neutron jumlahnya sama. Misalnya ini helium ya, proton dan neutronnya sama. Helium 3 dengan hidrogen 3. Nah, ini jumlah proton dan neutronnya sama. Ya. Tetapi jumlahnya sama ya, tetapi nanti jumlah protonnya berbeda-beda. Ya. Karbon 14 dengan N14 ini jumlah proton dan neutronnya sama-sama 14, bobotnya sama ya. Tetapi nanti jumlah protonnya berbeda. Ya, kalau karbon itu jumlah protonnya 6, kalau nitrogen itu jumlah protonnya 7. Ya, jadi karena mereka berbeda ya, berbeda jumlah protonnya ya, maka ini adalah unsur yang berbeda. Nah, beberapa unsur atau nuklei ini mempunyai berbagai isotop seperti yang terjadi pada atom karbon, terlihat dalam tabel di bawah ini. Nah, ini adalah beberapa isotop ya dari karbon.
Nah, sekarang kita ke pembahasan isotop ya. Isotop itu misalnya isotop karbon, ada C12 dan C13 ya, ada C14 gitu ya. Tetapi kadarnya masing-masing berbeda. Ada isotop yang dia bisa ditemukan di alam ya, di dalam keadaan natural itu sudah ada kelimpahannya ya. Misalnya isotop C12 dengan C13 itu secara natural ada di alam, tetapi kadarnya masing-masing berbeda. Isotop C12 itu 98,9%, sedangkan isotop C13 itu hanya 1,1%. Nah, ini kelimpahannya di alam, ya, berbeda-beda. Isotop-isotop tertentu tidak ada di alam, ya, hanya bisa diproduksi. Ya, hanya bisa diproduksi dengan teknik tertentu, dengan melalui reaksi inti. Misalnya ini ya, isotop C14 ini bisa diproduksi, ya, tapi jumlah sangat kecil menggunakan reaksi inti. Nah, demikian juga hidrogen. Ya, hidrogen itu di alam itu yang melimpah adalah hidrogen 1, H1. Ya, H2 ada sedikit sekali ya, hanya 0,1%. Hidrogen dengan bobot molekul 3 itu bisa diproduksi ya, tapi dengan jumlah kecil. Nah, radioisotop untuk kepentingan penelitian biologis, pengobatan maupun diagnosis itu juga bisa dibuat secara sintetik dengan reaksi-reaksi inti. Ya, jadi reaksi inti ya itu akan menghasilkan reaksi yang sangat berbeda ya, sangat fundamental begitu ya. Kalau reaksi itu melalui reaksi inti ya, karena akan menghasilkan atom yang berbeda dengan sifat-sifat yang berbeda tentunya. Oke, ya. Nah, topik berikutnya untuk kita bisa mengenal radiofarmasi ya, ini kita juga harus bicara tentang peluruhan radioaktif. Ya. Apa sih peluruhan radioaktif? Ya, kita akan lihat nanti bahasanya di sini. Ya. Kita akan bedakan peluruhan radioaktif itu ada peluruhan alfa, beta, gamma, ya, dan nanti beberapa sub di bawahnya. Ya. Misalnya ini kita akan bahas pertama tentang peluruhan alfa. Peluruhan tipe ini terjadi pada unsur yang berat, ya, seperti uranium, thorium, ya, ini adalah unsur-unsur berat, ya. Unsur-unsur yang berat itu kemudian mereka mudah untuk melakukan reaksi inti, ya, karena komponen-komponen dalam inti itu jumlahnya banyak. Nah, unsur-unsur berat ini kalau dia melakukan peluruhan alfa, maka dia akan memancarkan partikel alfa. Partikel alfa ini seperti helium, ya, seperti atom helium, karena dia mempunyai 2 neutron dan 2 proton. Ya, ada 2 neutron dan 2 proton dan 2 elektron. Sehingga berat atomnya ya, berat partikel alfa itu beratnya adalah 4 satuan massa atom. Ya. Nah, helium ini karena berat ya dia daya tembusnya kecil, atau partikel alfa ini ya karena dia berat ini daya tembusnya kecil sekali. Ya. Radiasi alfa ini dapat dibedakan dengan radiasi beta. Radiasi alfa ini daya tembusnya kecil ya, sedangkan nanti radiasi beta itu mempunyai daya tembus lebih besar dibandingkan alfa. Ya, jadi ini untuk radiasi alfa ini yang dipancarkan adalah partikel alfa, yang itu adalah partikel mirip helium dengan berat 4. Ya. Beratnya 4 satuan massa atom. Ini contoh reaksi pelepasan alfa, misalnya uranium dengan bobot 238, ketika dia melepaskan partikel alfa atau partikel helium di sini, maka dia akan berubah menjadi senyawa lain dengan berat atom 234. Thorium. Beratnya 234 dan jumlah protonnya hanya 90 karena dilepaskan 2. Jadi ini akan menjadi sebuah senyawa yang lain. Ya, jadi menjadi thorium. Ya. Perubahannya ini fundamental ya. Perubahannya pada level inti. Ya, jadi kalau Anda ingin menjadi pribadi yang berbeda, itu juga harus perubahannya harus mendasar, tidak hanya kulit-kulitnya saja.
Ya, tidak hanya baju-baju luarnya, tetapi harus sampai ke intinya, ya, ke esensi dari diri Anda. Ya, sama seperti reaksi inti ini. Ketika dia reaksinya itu adalah reaksi inti, ya, dia akan menjadi sebuah atom yang sangat berbeda. Oke, ya, thorium yang dihasilkan ini masanya turun 4 dan nomor atom akan turun 2 unit. Ya. Sifat lain dari alfa ini adalah sulit menetrasi ke dalam material karena massa dan muatannya yang besar, ya, sehingga pancarannya tidak terus-menerus. Sifat alfa ini penetrasinya rendah, tetapi dia mudah mengionkan unsur lain. Ya, jadi ketika pancaran alfa ini menabrak atom lain, maka dia akan mudah membuat atom itu kemudian menjadi terionkan. Atom itu akan bisa berubah menjadi mengalami reaksi inti, ya, sehingga akan bisa menimbulkan reaksi berantai. Nah, ini kalau di udara rentang radiasi alfa itu kira-kira 5 cm saja. Kalau di jaringan itu kira-kira hanya 100 mikrometer. Ya, jadi hanya 0,1 mm saja. Kira-kira. Ya, kemudian yang kedua, peluruhan yang kedua yang kita bahas adalah peluruhan beta. Peluruhan beta ini ada dua jenis, ya, ada negatron dan ada positron. Apa negatron? Negatron itu adalah elektron yang muatannya negatif 1 dan positron itu elektron yang bermuatan positif 1. Ya. Nah, radiasi beta ini mempunyai rentang yang lebih panjang, ya, dia lebih ringan. Di udara kira-kira 5 meter, dan kalau di jaringan kira-kira 1 mm. Kita bahas sekarang negatron. Ya, negatron ini adalah elektron yang bermuatan negatif. Ya. Ketika suatu partikel itu melepaskan negatron, beta yang bermuatan negatif, ya, maka partikel tersebut, ya, neutron dari partikel itu akan berubah menjadi proton dengan pemancaran elektron negatif, atau disebut juga negatron. Jadi ini kalau suatu neutron, ya, dia melepaskan, suatu atom itu melepaskan negatron, maka satu neutronnya akan berubah menjadi proton. Satu neutronnya akan berubah menjadi proton. Akan lebih jelas kalau Anda lihat di dalam contoh yang saya tampilkan ini, misalnya yodium. Yodium ketika dia melepaskan negatron, ya, ketika melepaskan negatron, maka satu neutron itu akan berubah menjadi satu proton. Berarti jumlah proton akan berubah satu. Yodium akan bertambah satu protonnya. Yodium yang tadinya dia 53, ya, 53 jumlah protonnya, dia menjadi 54. Ya, karena satu neutron berubah jadi satu proton. Ini menjadi 54. Kalau jumlah protonnya 54, maka dia sudah bukan yodium lagi, dia adalah xenon. Kalau satu neutron berubah jadi satu proton, apakah bobotnya berubah? Tidak. Bobotnya tidak berubah. Jadi di sini kita lihat xenon bobotnya itu tetap 131. Sama seperti yodium yang awal. Contoh berikutnya misalnya Fe, besi. Ya. Ketika mengalami peluruhan negatron, dia melepaskan beta negatif, maka satu neutron berubah jadi satu proton. Jumlah protonnya akan bertambah 1 menjadi 27. Bobotnya tetap. Ya. Karena neutron berubah jadi proton tidak mengubah massa. Ya. Nah, tetapi tadinya Fe nomor atomnya 26, kalau dia sudah berubah menjadi 27, maka dia sudah bukan Fe lagi, kobalt. Ya. Dan yang lainnya Anda akan bisa pelajari. Ya, peluruhan beta berikutnya adalah peluruhan positron. Ya. Proses ini disebabkan inti mengandung terlalu banyak proton. Ya. Kalau protonnya terlalu banyak, ya, maka proton itu akan dikonversi menjadi neutron. Jadi kalau suatu inti yang mengandung terlalu banyak proton atau neutron itu biasanya adalah inti-inti yang tidak stabil. Ini proton, ya, ditransformasi menjadi neutron kalau dia melepaskan positron. Ini contohnya misalnya Cu, ya, karena satu proton itu akan berubah jadi
satu neutron ya, protonnya berubah jadi neutron, maka 29 tadinya jumlah protonnya 29 menjadi hanya 28. Bobotnya tetap. Nah, ini tandanya terjadi peluruhan positron. Ya, Anda bisa pelajari di berikutnya. F ya yang tadinya 9 jumlah protonnya, karena satu proton berubah jadi satu neutron, maka menjadi nomor atomnya berubah jadi hanya 8. Kalau sudah jadi 8, dia bukan F lagi, tapi menjadi oksigen. Ya, jadi dia akan melepaskan positron ya, dan juga biasanya ada ikutan ya, ikutan. Oke, ya. Nah, kemudian partikel gamma, peluruhan gamma, ya kalau gamma ini sebenarnya bukan partikel ya. Peluruhan gamma, radiasi gamma ini adalah gelombang elektromagnetik, ya, sedang radiasi alfa dan beta itu adalah partikel. Perbedaan gamma dengan UV dan inframerah, ya radiasi elektromagnetik yang UV dan inframerah ini adalah pada panjang gelombang dan frekuensinya. Oke ya, kemudian peluruhan yang berikutnya, tipe peluruhan yang berikutnya adalah electron capture, jadi penangkapan elektron. Jika inti itu kelebihan proton, ya, tapi tidak punya cukup energi ya untuk kemudian bisa memancarkan beta positif, ya seperti yang sebelumnya itu, maka inti itu bisa melakukan penangkapan elektron agar dia menjadi lebih stabil. Ya, ini ketika suatu inti ya, ini protonnya banyak 31 ya, kemudian dia menangkap elektron, ya, maka satu proton itu hilang ya, dan dia akan melepaskan neutrino ini. Ya. Ini menjadi 30, bobotnya tetap. Ya, karena elektron tidak mengubah massa. Dia hanya mempunyai muatan tapi tidak punya massa. Ya. Nah, ini untuk elektron capture. Oke, nah sekarang kita akan bisa membedakan bagaimana perbedaan antara ketiga radiasi ini, alfa, beta, dan gamma. Tadi ya, alfa dan beta itu adalah partikel, gamma ini adalah radiasi elektromagnetik. Ya. Alfa dan beta, ini alfa, ini bobotnya besar, energinya besar, ya, tetapi daya tembusnya kecil. Daya tembusnya hanya pendek, dia bisa dihalangi hanya dengan kertas. Ya, beta, daya tembusnya besar, muatannya negatif, beta negatif ya, ada juga beta positif yang positif ya. Positron dan negatron tadi kita sudah bisa bahas. Nah, sementara kalau gamma, nah ini dia daya tembusnya besar sehingga untuk menghalanginya ini perlu penghalang yang lebih besar, lebih tebal. Oke, ciri radiasi gamma, sinar gamma ini mempunyai daya penetrasi tinggi, berbeda dengan sinar alfa dan beta. Bila menumbuk materi akan kehilangan tenaganya dan kemudian kembali ke tingkat dasar. Yang kemudian dapat melepaskan sinar gamma. Jadi sinar gamma itu biasanya adalah sinar ikutan dari peluruhan alfa ataupun beta. Jadi biasanya peluruhan itu tidak murni gamma saja ya, tetapi alfa yang kemudian diikuti gamma atau mungkin beta yang juga diikuti gamma. Jadi ini adalah seringnya adalah peluruhan ikutan. Ya. Sinar gamma dapat dihasilkan oleh peluruhan alfa dan beta yang kembali ke tingkat dasar atau relaksasi, ya, sehingga ini akan dilepaskan bersama dengan peluruhan yang lain. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang kestabilan inti dan radioaktivitas. Ya, poin terakhir dari diskusi kita untuk kuliah hari ini. Reaksi inti itu bisa terjadi spontan atau bisa terjadi karena induksi. Unsur yang mengalami reaksi spontan ini disebut sebagai unsur radioaktif. Ya, unsur tersebut radioaktif karena susunan proton dan neutron dalam inti itu tidak stabil, sehingga mereka meluruh melepaskan partikel-partikel intinya untuk menjadi inti yang lebih stabil.
Nah, reaksi inti itu ada dua. Ada yang disebut fisi, ini adalah proses suatu reaksi inti ya yang terjadi karena suatu inti itu berat, kemudian pecah menjadi dua inti baru. Ini namanya fisi. Besar ya, kemudian pecah. Ini fisi. Fisi dapat terjadi spontan, tapi biasanya karena diinduksi dengan penembakan suatu nuklida atau dengan sebuah neutron. Selain fisi ada juga reaksi berikutnya, nanti ada disebut fusi. Ya, fusi adalah kebalikannya. Ya. Jadi kalau misalnya ini reaksi ini adalah contoh reaksi fisi, ya uranium ketika dia ditembak oleh suatu neutron, dia akan bisa pecah. Ya, bisa pecah menjadi dua partikel yang berbeda. Ya, menjadi X dan Y. X dan Y ini adalah produk fisi ya atau inti baru. Pada reaksi fisi, nanti tiap neutron yang dipakai akan menghasilkan rata-rata 2,5 neutron baru yang bisa menyebabkan fisi dari inti yang lain. Jadi satu ini ketika ditembak ya, tadinya hanya menggunakan satu neutron, tapi dia akan bisa rata-rata menghasilkan 2,5 kalinya jumlah neutron yang diberikan, sehingga nanti akan terjadi reaksi berantai. Nah, sebalikan dari fisi adalah fusi. Ya, fusi ini terjadi apabila dua inti yang ringan bertumbukan, kemudian bersatu, fusi. Ya. Nih 2H dengan 2H ya bersatu menjadi 3He dan kemudian melepaskan satu neutron. Nah, ini adalah reaksi fusi, ya, seperti penggabungan. Dua reaksi ini ya, dua-duanya adalah reaksi yang melibatkan inti atom, ya, sehingga ketika reaksi itu terjadi, dia akan menghasilkan suatu atom yang berbeda. Untuk mempelajari radiasi radiofarmasi, Anda perlu belajar sistem periodik unsur ini, ya. Jadi jangan lupakan sistem periodik ini, ya, terutama untuk untuk yang unsur-unsur yang berat, ya. Oke. Nah, kemudian radioaktif di alam ini sudah ada juga. Kira-kira ada 40 jenis unsur yang radioaktif di alam. Ya, dan biasanya adalah unsur-unsur yang berat dengan nomor atom lebih 82. Ya. Radioaktif alam ini mempunyai aktivitas peluruhan alfa atau beta. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.